Rekan RKN dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dalam update bersama saya Jerry Sumampo. Kali ini kita akan bicara tentang KPU dan tantangan pemilu ke depan. Sebagaimana kita tahu bahwa KPU dan Bawaslu yang baru yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh DPR itu akan segera dilantik karena masa jabatan atau periode jabatan KPU dan Bawaslu itu sudah berakhir hari ini tanggal 11 April 2022. Nah, untuk membincangkan topik ini bersama saya hari ini sudah hadir seorang tamu istimewa, Mbak Mita atau Nurlia Dian Paramita. Ini Mbak Mita panggilan akrabnya. Saya biasanya manggil Mbak Mita. Selamat datang Mbak Mita. Ya, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Mbak Mita ini atau Nurlia Dian Paramita adalah koordinator nasional JPPR. Ya, ini sebuah lembaga pemantau pemilu yang sudah bekerja agak lama dalam konteks pemilu di Indonesia, pemilu dan pilkada, gitu ya. Nah, Mbak Mita, apa yang menarik ya ditemukan ya dalam proses seleksi yang lalu ya? Saya kira ini penting juga untuk kita melihat sebetulnya sejauh mana proses seleksi ini punya pengaruh terhadap nanti kinerja teman-teman Bawaslu KPU ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilu 2024. Ya, bicara soal seleksi penyelenggara pemilu kemarin, saya kira memang banyak hal yang kemudian kita temukan secara unik ya, dalam artian bahwa ternyata yang kemudian terpilih untuk mengikuti seleksi itu juga ada yang dari kalangan yang di luar penyelenggara sebetulnya ya. Kalau bicara akademisi, dia masih sesuai dengan koridor, kemudian karena dia sudah punya pengalaman. Kemudian kalau penyelenggara otomatis, karena itu merupakan radar dari kita gitu ya, radarnya memang ada di soal penyelenggara. Nah, terakhir kita juga menemukan dalam proses seleksi kemarin dari tracking kita, memang ada yang kemudian dia berlatar belakang energi gitu ya, seorang komisaris perusahaan energi yang kemudian ternyata dia bisa lolos ke 24 besar, yang kemudian dia mengalahkan dari calon-calon lain yang sebetulnya track recordnya jauh lebih baik. Nah, ini menjadi salah satu catatan kita kemarin, mengapa kemudian orang-orang yang tidak berlatar belakang langsung dengan penyelenggara dan sudah memasuki tes berikutnya ya, itu masih terpilih gitu ya. Apakah memang dia sudah betul-betul kompeten atau enggak? Nah, itu yang kemudian kita pertanyakan sebetulnya Pak Jerry waktu jangan-jangan karena dipertanyakan JPPR makanya orang-orang itu lalu kemudian nggak jadi juga masuk di paling tidak 14 besar, 10 besar, lalu kemudian masuk ke 7 dan 5 ya. Jangan karena itu ya. Nah, itu memang ya kita kan prinsipnya harus menyerukan dong, karena kita punya temuan, kemudian kita sosialisasi kepada publik yang terjadi apa, dan saya kira juga tim sel waktu itu juga termasuk yang kemudian memperhatikan gitu ya, dan kemudian ada hasil yang ya baiklah setelah itu saya kira. Ya, kan waktu proses seleksi itu awalnya termasuk JPPR menyuarakan ya, misalnya ketua tim seleksi Mas Juri itu dulu adalah tim sukses ya dari Presiden Jokowi. Jadi ada semacam apa ya, kecurigaan konflik kepentingan. Baru ada tim seleksi lain juga yang kira-kira diidentifikasi itu bagian dari kepentingan politik, kepentingan politik yang kira-kira terkait dengan urusan kepemiluan. Nah, ada nggak keterkaitan dari tim seleksi yang seperti ini ya dengan misalnya hasil yang sudah ditetapkan oleh DPR itu, baik yang di KPU maupun di Bawaslu? Karena kalau kita lihat sebetulnya kan penyelenggara pemilu baru ini sebagian besar di antara mereka itu adalah mantan atau sedang menjadi penyelenggara pemilu di daerah. Ya, kalau bicara soal keterkaitan ya, karena kemudian koalisi masyarakat sipil sebetulnya kan juga mempertanyakan itu ya, kenapa kemudian ketua tim seleksi terkesan tidak independen gitu, karena kemudian dia merupakan representasi dari pemerintah dan kemudian dia merupakan orang yang kemudian ada di sekeliling istana gitu, kira-kira seperti itu.
Nah, kalau dilihat dari kemudian kita melihat objektivitasnya ya, saya kira penting untuk menghadirkan gitu tim seleksi itu sebetulnya yang betul-betul independen, yang tidak terpengaruh dengan kepentingan apapun ya. Tapi ketika memang saya kira ketika kemudian negara mempercayai itu ya, pemerintah kemudian mempercayai Mas Juri dalam hal ini sebagai tim seleksi, saya kira juga pemerintah pasti sudah mempunyai perhitungan yang cermat dalam hal ini. Tapi ke depan perlulah kita menjadikan proses ini sebagai evaluasi agar independensi dari awal proses seleksi ini lebih menjadi apa istilahnya konsen kita bersama. Jadi ada hal yang kemudian digaransi jauh lebih baik. Nah itu dia dalam amatan JPPR dan teman-teman koalisi ya, ada nggak sih keterkaitan antara isu atau soal independensi ini dari awal itu ya sampai sekarang ya, atau sampai pada ketika ditetapkan oleh DPR ya, apakah memang masih tetap bisa kita katakan bahwa proses seleksi itu independen gitu ya. Nah menurut saya ini penting karena nanti akan ada kaitannya dengan ketika teman-teman penyelenggara pemilu baru ini nanti bekerja ya gitu. Bicara independen mungkin kita bisa katakan tergantung dari sudut mana kita akan bicara gitu. Tapi prinsipnya bahwa proses seleksi yang dilalui itu kan sudah melakukan serangkaian proses. Selain misalnya sudah tahap wawancara, kemudian juga ada tes administrasi, kemudian ada tes psikologi dan juga tes makalah. Sebetulnya ini sudah membuktikan bahwa seharusnya pihak-pihak yang terpilih ini memang sudah melalui screening yang ketat oleh para tim seleksi. Nah kalau bukan dicurigai ya, tapi ada dugaan jangan-jangan memang ada independensi yang tidak sebagaimana mestinya, ya itu merupakan sebuah hal yang wajar gitu. Wajar dalam posisi ya orang bisa mempersepsikan apapun, tapi kan juga tidak ada bukti yang otentik ya bahwa memang independen, maksudnya tim sel itu memang tidak independen, itu kan tidak terlalu mencuat juga sebetulnya permasalahan itu kalau dilihat dari hasilnya. Oke, jadi sebetulnya secara umum ya bisa kita katakan proses seleksi sudah berlangsung sebagaimana mekanisme dan kecurigaan-kecurigaan tentang independensi dan kemandirian proses dan kemudian keterpilihan orang-orang ini, apakah mereka akan tetap mandiri dan independen, itu memang masih harus kita jadikan sebagai catatan ya untuk melihat dan membuktikan itu dalam kinerja mereka. Nah kalau lihat sekarang teman-teman ini kan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. Ini sebetulnya postur ini Mbak Mita ya tidak jauh berbeda dengan KPU yang lalu ya. Umumnya di antara mereka adalah penyelenggara pemilu di daerah. Ada incumbent ya, satu di KPU, satu di Bawaslu, tapi umumnya adalah penyelenggara pemilu. Di KPU ada satu ya, pegiat pemilu ya, teman kita. Sebetulnya sudah malang melintang juga dalam uruskan kepemiluan ya. Jadi postur penyelenggara pemilu ini mereka yang memang sehari-hari selama 5-10 tahun terakhir ya bergulat dengan isu kepemiluan, baik sebagai penyelenggara langsung maupun mungkin sebagai orang yang berada di luar penyelenggara ya, seperti Agus Melas ya. Nah kira-kira Mbak Mita ya, kalau dibandingkan juga dengan dengan KPU Bawaslu yang lama gitu ya, sebenarnya relatif sama posturnya itu, kita optimis nggak ya? JPPR optimis nggak dengan penyelenggara pemilu ini? Iya, penyelenggara pemilu hari ini saya kira dengan komposisi yang tadi sudah Pak Jerry sampaikan ya, sebetulnya juga mewakili banyak ragam ya, artinya nggak semuanya penyelenggara, tapi kemudian juga ada pemantau. Jangan lupa bahwa Pak Afif juga sebetulnya kan dari pemantau juga, meskipun kemudian karena dia punya pengalaman dari itu Bawaslu, paling komplit lah malah ya, dari pemantau, Bawaslu sekarang kemudian KPU. Nah saya kira ini kan menjadi hal dan yang kemudian DKPP sudah juga dia kan sebagai iya betul ya, jadi juga sudah melewati DKPP. Nah jadi saya kira kita optimis lah bahwa penyelenggara ke depan ini memang menjadi prototipe baru gitu ya, karena kita 2024 ini kan kemudian mengalaminya kan serentak gitu ya, langsung 5 kota, kemudian di November kita ada pemilihan kepala daerah. Nah ini tentu
diperlukan gitu ya, kematangan-kematangan dalam mengelola kepemimpinan, termasuk dalam mengelola bagaimana kelembagaan. Jadi kalau bicara strategi kelembagaan ini kan juga saya kira penting untuk orang yang sudah punya pengalaman. Artinya kan dari 7 dan 5 baik di KPU atau Bawaslu sama-sama mempunyai kematangan lah gitu ya. Apalagi sudah incumbent masing-masing tersisa gitu. Ada ya. Ya, jadi ini saya kira menjadi hal yang baik ya. Artinya terlepas dari kemudian kemarin misalnya sebelum akhirnya ditetapkan kan ada juga ya isu bahwa wah ini banyak orang Jawanya nih gitu ya. Jawa sentrisnya lebih banyak dalam pemilih keterpilihan hari ini sebetulnya. Komposisinya lebih banyak. Nah, ini diharapkan nanti mereka juga mampu untuk bisa juga itu catatan yang diberikan JPPR ya. Memang waktu proses waktu keluar ya. Waktu nama-nama itu beredar ya. Sebelum penetapan atau pemilihan di DPR itu memang sudah ada suara-suara dari kelompok masyarakat termasuk JPPR yang mengatakan ini nama-nama yang muncul ini 12 orang ini terlalu bias Jawa ya, artinya Jawa sentris ya, karena betul bahwa dari komposisi yang sekarang ada itu yang masuk kategori luar Jawa tuh hanya 2 orang. Nah, itu kan 1 di Sumatera, 1 di Sulawesi gitu. Nah, ini sejauh mana sih ini Mbak Mita ya akan berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam pemilu nanti gitu ya, karena sebetulnya kan wilayah terbesar Indonesia itu justru di luar Jawa ya, betul, gitu kan, yang cuma dapat porsi 2 ini, 1 di barat, 1 di timur. 1 barat, 1 timur. Nah iya ini jadi kita juga sebetulnya dari awal sudah memetakan itu ya, artinya kalaupun sebelumnya juga sempat ada gosip-gosip siapa yang akan terpilih misalnya tapi kemudian memang ya ternyata kebetulan ada yang sama. Nah ini menjadi penting gitu loh ke depan, saya kira bahwa ketika mereka merasa ya dari 7 dan 5 ini komposisinya seperti itu ya harus banyak mendengarkan gitu aspirasi terutama dari masyarakat di wilayah timur ya, kemudian dari Kalimantan juga dan Sumatera yang kemudian cara mengelola menyelesaikan misalnya mekanisme pengawasan, kemudian mekanisme misalnya pengambilan keputusan, saya kira kan juga hal yang kemudian beda, apalagi melihat kontur geografis, kontur laut gitu ya, dan juga misalnya bicara soal distribusi logistik yang paling sederhana. Kita mungkin bisa menghitung kalau di Jawa hanya 2-3 hari sampai, kan di sana kadang-kadang nggak ada transportasinya. Belum kalau bicara waktu harian nanti di Februari itu kan musim yang kemudian musim penghujan gitu ya yang diperkirakan. Nah kira-kira akan menghadapi hambatan tidak? Nah ini juga harus disesuaikan nanti juga dengan regulasi, kemudian juga alat transportasi yang dipilih ya, yang mungkin ya harus ada modifikasi baru lah yang bisa dilakukan penyelenggara ke depan. Iya, jadi tadi kita sudah bicara tentang proses seleksi dan mengidentifikasi sejauh mana ya proses seleksi yang berjalan kemarin itu bisa katakanlah berpengaruh terhadap kinerja mereka. Dan tadi Mbak Bita mengatakan dengan komposisi yang sekarang ada sebetulnya bisa kita bisa optimis ya. Meskipun ada catatan-catatan yang tadi dikemukakan, dan catatan itu sebetulnya sudah dikemukakan juga dalam proses seleksi yang lalu. Nah, tapi begini, kalau lihat postur KPU dan Bawaslu yang sebelumnya, khususnya KPU ya, relatif sama posturnya, penyelenggara pemilu dari daerah itu banyak gitu ya, tapi salah satu catatan yang penting kan sebetulnya dalam penyelenggara pemilu yang lalu ya, khususnya KPU itu ada banyak hal yang sebetulnya dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak terjadi. Misalnya catatan kita ya, saya kira catatan JPPR juga, pembuatan regulasi yang nggak terlalu baik gitu ya oleh KPU yang lalu ya, banyak sekali yang bermasalah berkaitan dengan regulasi. Nah tadi yang Mbak Mita sebutkan juga, distribusi logistik itu buruk di pemilu 2019 lalu ya, karena ada banyak daerah yang pada hari H tidak dapat logistik, padahal daerah-daerah itu bukan daerah sulit gitu. Berarti kan ada problem dengan manajemen logistik. Nah saya membayangkan begini sebetulnya, KPU yang lalu itu dari daerah, yang sekarang juga banyak dari daerah, yang tidak punya pengalaman langsung mengelola distribusi logistik secara nasional. Mereka kan memang melakukan distribusi logistik, tetapi sebetulnya hanya melaksanakan
setelah dibuat desainnya dari pusat. Ya, baru dilakukan. Ya, baru mereka melakukan implementasi di lapangan. Bahkan logistik yang lalu itu dikirim dari pusat atau dari pusat lah katakanlah, itu langsung ke daerah-daerah gitu. Bahkan tidak lewat provinsi dan provinsi paling tidak ya. Nah, kira-kira kalau sekarang ini dengan komposisi yang relatif sama, prediksi tentang kemampuan mereka untuk melaksanakan tahapan-tahapan teknis pemilu secara teknis pemilu itu seperti apa kira-kira kalau Mbak Mita melihatnya? Ya, jadi bicara teknis ya, ini kan sebetulnya pengalamannya saya kira kita harus banyak belajar dari sebelumnya ya. Artinya kalau bicara 2019 kan sudah 5 kotak, tapi juga sebelumnya di 2014 kan banyak juga catatan terkait kalau bicara logistik tadi, belum bicara soal persiapan teknis, soal pemutakhiran data pemilih, mekanisme coklit ya, yang kemudian sebentar lagi juga akan dilakukan. Kemudian di sisi lain kalau bicara soal kampanye dan juga bagaimana nanti kewenangan ke depan terkait penataan pilihan-pilihan regulasi anggaran juga yang kemudian hari ini kan juga belum ditetapkan. Saya kira ini menjadi hal yang pertama ya yang harus disiapkan, terutama kalau penyelenggara teknis adalah bagaimana sebetulnya mengefisiensi anggaran yang kemudian kalau hari ini kemudian kita sudah banyak bermetamorfosis sebetulnya dengan posisi bahwa bisa dengan online gitu ya. Dengan itu kemudian banyak hal yang kemudian bisa diefisiensikan. Jadi kalaupun misalnya dulu penyelenggaraan BIMTEK ya, misalnya BIMTEK harus dengan datang ke lokasi, kemudian kadang-kadang yang di BIMTEK tuh hanya tingkat kabupaten atau misalnya kalaupun sampai ke wilayah kecamatan dan desa itu juga tidak semua langsung gitu loh. Jadi kadang-kadang harus kabupaten yang melakukan BIMTEK kepada misalnya PPL atau KPPS-nya. Nah, jadi dari persoalan itu saya kira dengan mekanisme Zoom misalnya ya, itu kan juga bisa mengefisiensi dengan kedekatan-kedekatan yang kemudian saya kira kabupaten kota juga sudah bisa memulai proses itu gitu. Jadi penyelenggara ad hoc yang kemudian nanti akan dibentuk juga sudah dipersiapkan misalnya ya dengan pendataan yang kemarin mereka sudah punya, terlepas dari jangan sampai misalnya mereka yang mempunyai kesertaan dengan partai, saya kira kan jangan ya, tapi kalaupun mereka masih punya track record yang baik itu juga bisa dipertimbangkan lagi misalnya. Ya artinya bisa lebih murah ya. Tapi kita sekarang akan bicara tentang kira-kira ya apa tantangan terbesar dari dari teman-teman KPU Bawaslu baru ini untuk pemilu 2024 karena ya meskipun sebetulnya sama dengan 2019 ya, kita masih 5 kotak. Ada tambahan baru ini pilkada akan dilaksanakan di tahun yang sama di bulan November. Nah, tetapi jaraknya juga nggak terlalu berdekatan ya. Nah, kira-kira kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman JPPR selama ini ya, apa kira-kira yang akan menjadi tantangan terbesar teman-teman penyelenggara pemilu ini dalam melaksanakan pemilu 2024 nanti? Pertama, saya kira penting untuk bisa menjadikan KPU juga Bawaslu menjadi lembaga yang terpercaya. Ya, jadi terpercaya itu dalam posisi bahwa mereka harus mampu nanti ketika di hari H itu menghasilkan kualitas hasil yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Nah, kita bicara kredibilitas ini kan sebetulnya evaluasi 2019 kemarin banyak pertanyaan terkait hasil hari H ya. Nah, hari ini kan kemudian KPU sudah dari misalnya kemarin ada situng ya, kemudian sekarang sudah dengan e-rekap yang sudah diterapkan di Pilkada 2020. Ini kan menjadi akan diadopsi lagi di Pilkada 2024. Nah, jadi teknologi informasi saya kira ya itu menjadi hal yang kemudian sangat penting untuk bisa dicarikan inovasi-inovasi yang penting dan juga yang penting tidak menyalahi aturan undang-undang yang berlaku karena undang-undang kita masih sama. Nah, itu terkait teknologi informasi dan ini kan nanti akan sangat membantu saya kira ya mulai dari proses sipol gitu ya, kemudian nanti juga proses distribusi logistik, juga kemudian kalau bicara Sidale ya, meskipun sebetulnya Sidale ini juga perlu banyak perbaikan terkait proses dan mekanismenya. Nah, itu saya kira menjadi tantangan karena ke depan juga hal ini akan menjadi syarat legitimasi kemudian
orang akan percaya soal kinerjanya KPU. Kemudian yang kedua terkait juga tantangan manajemen resikonya. Nah, apakah juga misalnya menyerapkan teknologi informasi juga KPU ini juga paham bagaimana bahaya resiko hacker misalnya ya, misalnya apa namanya yang namanya diretas gitu ya, data-data diretas. Kalau memang semua proses tahapan nanti akan ada proses teknologi informasinya, juga harus dicarikan gitu solusi bahwa itu jangan sampai kemudian nanti ada hal-hal yang apa namanya mengganggu proses datanya itu, proses hasilnya itu. Jadi paperless ya, kita harus bisa betul-betul mencerminkan paperless ya, antara lain betul-betul memperkuat teknologi itu dalam proses manajemen resikonya, saya kira itu. Kemudian yang ketiga adalah soal kelembagaan. Nah, KPU ini kan kemudian kalau bicara Irvasi 2019 kan juga banyak, masih ada PSU ya, ada PSU, kemudian ada hal yang kemudian salah terkait penetapan DPT ya, yang ada dikoreksi kemudian jadi DPTHB. Maksudnya masih banyak hal yang saya kira itu harus dimulai dari kelembagaannya KPU, dari penyelenggara. Jadi penyelenggara, seleksi penyelenggara saya kira sebentar lagi juga akan dilakukan, itu harus betul-betul mencari penyelenggara yang kompeten dan betul-betul siap dalam proses pemilu 2024. Iya, jadi memang soal-soalnya masih agak klasik lah katakanlah ya. Tadi Mbak Mita menyebut soal DPT. DPT ini jadi soal terus ini. Kita hampir nggak tahu bagaimana cara menghasilkan DPT yang baik ya, bahkan penyelenggara pemilu ya. Mungkin memang perlu banyak masukan dan proses untuk mendengar masukan terkait dengan itu. Nah, yang tadi juga disebutkan terkait dengan penggunaan teknologi. Nah, sebetulnya kan dalam undang-undang yang sekarang berlaku itu, dan ini juga sebetulnya yang terjadi di pemilu yang lalu ya. Selalu pertanyaannya apakah memang harus syarat penggunaan teknologi itu. Yang paling sering banyak soal itu kan di soal pendaftaran partai politik ya, pendaftaran caleg dan lain-lainnya. Karena dia sudah menggunakan teknologi, seringkali itu banyak keberatan partai politik kan. Karena apa? Karena ada keharusan menggunakan teknologi, sementara undang-undang itu tidak mengaturnya sebagai sebuah keharusan. Kira-kira begitu ya. Maksud saya, bagaimana sih caranya? Kalau saya setuju ya, kita harus gunakan teknologi sebetulnya, karena sudah zamannya dan penggunaan teknologi itu akan mempermudah banyak hal. Tapi bagaimana ini ketika dia dijadikan sebagai sebuah persyaratan, itu tidak mendapatkan resistensi dan peserta pemilunya dan elemen-elemen yang terkait dengan penggunaan teknologi itu patuh saja, oke saja, gitu kan? Artinya jangan sampai kita debat lagi loh soal KPU bilang bahwa ini wajib, tapi Bawaslu bilang itu nggak wajib kan, di undang-undang itu tidak disebutkan. Seperti yang terjadi 2019 yang lalu ya, itu seperti itu. Nah, kira-kira gimana baiknya ini dikelola oleh KPU dan Bawaslu juga supaya dia bisa lebih mulus gitu. Kita nggak berdebat soal ini nggak harus ini gitu loh, karena perdebatan tentang harus dan tidak itu kan sebenarnya nggak produktif itu. Betul. Kalau JPPR ya memandang sebetulnya proses ini kan tergantung pimpinannya ya. Artinya kan pimpinan ini antara KPU dan Bawaslu ini harus punya titik temu lah. Jadi titik temu terkait pemahaman terhadap tafsir hukumnya itu apa, kemudian mencari solusi terkait sama-sama ingin mewujudkan pemilu ya, pemilu yang berintegritas dan hasilnya juga dapat dipercaya banyak pihak. Nah, saya kira memang dari awal nih verifikasi parpol ini penting. Ya, gitu. Satu itu. Karena itu menjadi hal yang kemudian menjadi garansi untuk peserta pemilu itu bekerja, kemudian betul-betul mendaftarkan itu dengan proses yang berlaku. Nah, itu penting untuk dicarikan jalan keluar ya, kira-kira yang kemudian bisa paperless, kemudian tapi hasilnya juga mampu gitu. Nah, di samping pendaftaran partai juga kan ada yang sering jadi masalah itu soal sidali. Nah, betul, terkait sidali juga ya. Dan ini juga perlu. Ini lebih kepada penyelenggara ya, antara KPU dan Bawaslu kalau terkait sidali kan. Betul, dan kemarin juga saya kira yang juga menjadi persoalan kan soal pendaftaran itu ya, NAPI ya, notor itu juga kemudian kan kalau Bawaslu tetap boleh, kalau KPU kan sudah ada progresivitas dengan PKPU yang diatur bahwa dia kemudian lebih baik tidak gitu ya, calon itu tidak boleh kalau begitu. Nah, ini kan kemarin ada juga polemik ini.
ke depan ya saya kira itu. Jadi perlu untuk sama-sama mempunyai titik temu gitu ya. Jadi jangan menguatkan sentimen kelembagaan. Ini kan kemudian kan kadang-kadang ada yang ya sudah KPU merasa bahwa menjadi penyelenggara teknis yang sangat lebih punya kewajiban gitu dibanding Bawaslu yang ini urusan kami lah ya, ini urusan teknis kewenangan kita gitu ya. Betul gitu. Apalagi KPU merasa bahwa memang yang misalnya menetapkan calon kan dia ya. Menetapkan DPT kan juga dia. Sebetulnya kan posisi Bawaslu ini kan hanya mengawasi dan kemudian kalau memang nggak pas kalau di daerah kan kemudian nanti diberikan putusan kemudian harus diulang misalnya prosesnya. Nah kadang-kadang kan ini yang di daerah itu mengganggu gitu. Di tingkatan nasional saya kira 2019 juga sangat mengganggu. Tapi kemudian objektivitasnya kan beda ketika itu di daerah. Ini akan menjadi lebih muatan politisnya itu jauh akan lebih terkait kayak Tom and Jerry gitu ya yang dibilangin gitu Pak Jerry. Ya itu dia, kita nggak berharap begitu. Tapi dalam hal-hal yang terkait dengan hal-hal teknis tadi ya, seringkali juga ada semacam keluhan ya, atau mungkin keberatan dari partai politik khususnya atau dari peserta pemilu, bahwa persyaratan-persyaratan termasuk dengan persyaratan teknis yang dibuat oleh KPU itu bukan malah memfasilitasi mereka lebih lebih mudah dan lebih lancar ya. Rumit ya. Tapi makin membuat rumit itu gimana menurut Mbak Mita? Karena kan semestinya penyelenggara pemilu itu kan melayani peserta pemilu. Betul. Gitu. Kita juga harus melihat ya kondisi partai politik hari ini, saya kira bahwa partai politik juga harus kita ingatkan gitu ya untuk betul-betul menyiapkan proses pendaftaran itu dengan rapi gitu. Jadi jangan sampai misalnya nanti sudah menginput data di Sipol kemudian ternyata salah atau diganti gitu ya. Ini kan sesuatu yang kemudian parpol ini dari hari ini, karena kalau dia memang mau akan menyiapkan menjadi peserta pemilu ya kemudian harus juga mempersiapkan serangkaian kadernya gitu ya, yang dibawa yang kemudian sejak jauh-jauh hari lah ya. Saya kira sudah jauh-jauh hari gitu. Sejak jadi sekarang nih kira-kira 2 tahun sebelum pemilu semestinya ya. Iya betul. Tapi kan gini Mbak Mita, selalu kita minta kepada peserta pemilu khususnya partai ya untuk mempersiapkan sejak lama. Tapi kemudian tidak kan dilakukan. Prakteknya itu tidak mudah gitu ya. Bukan sebenarnya mungkin nggak dilakukan ya. Ya ada masing-masing partai tentu berbeda ya. Ada yang melakukan. Ya. Tapi ada juga yang nggak melakukan. Tapi katakanlah kita berasumsi yang melakukan. Yang melakukan ini juga tidak bisa persis mulus-mulus banget ya, karena memang kan mengelola, katakanlah kalau kita ambil contoh caleg ya, ribuan caleg itu mengelolanya itu kan bukan sesuatu yang gampang. Kita juga punya pengalaman ngelola pemantau pemilu yang ribuan aja itu susahnya minta ampun gitu kan, karena melibatkan banyak orang gitu. Persis. Nah, kira-kira KPU-nya atau penyelenggara pemilu itu bagaimana ini membuat dinamika atau membuat prosesnya itu bisa lebih lancar ya? Ada nggak sih semacam formulanya ya di penyelenggara pemilu supaya itu nggak kesannya peserta pemilu itu penyelenggara pemilu ini lebih ingin membuat kami ini kesulitan sebetulnya, padahal kami sendiri ini udah sulit ngurusin partai dan segala hal yang terkait dengan pemilu gitu ya. Mungkin KPU sebagai kelembagaan ini penting untuk juga betul-betul memberikan dampingan menurut saya, dampingan atau asistensi ketika mereka mendaftar. Jadi mungkin diatur gitu ya waktunya mereka harus datang kapan, meskipun juga sekali lagi ini kan sebagai sebagai salah satu solusi ya, tapi kan kadang-kadang solusi juga pas hari hanya ketika diterapkan juga nggak segampang itu. Tapi minimal sudah ada perbaikan dari yang lalu. Kalau yang lalu kan yang saya tahu kan hanya cukup memberikan arahan, kemudian tolong diisi, kemudian didampingi, tapi tidak kemudian dipantau secara konsisten gitu. Jadi saya kira ke depan penting untuk bisa apa sih kemudian problemnya ya, kemudian diselesaikan hari itu juga. Dan kemudian mungkin barangkali memang tenaga di KPU ya, terutama mungkin barangkali kalau secara kelembagaan juga harus disiapkan gitu. Jadi jangan sampai juga yang kemudian mendampingi sebagai petugas saat jadi itu semangatnya juga. Itu mempermudah ya, Ya betul, jadi mempermudah dan sebetulnya biar lebih hasilnya juga lebih aksesibel dibanding, jadi kan nanti dari situ kan ada data yang kemudian bisa diberikan gitu ya. Kalau
kalau dengan kertas gitu ya, dengan draft kan kita capek untuk memeriksa gitu, itu akan memperlambat juga prosesnya. Iya, karena saya sendiri berasumsi ya, makin partai politik itu sulit gitu ya, itu juga akan ada resonansinya mempersulit penyelenggara pemilu. Artinya, Ya, artinya prosesnya kesulitan itu juga akan menjadi tanggungan penyelenggara pemilu gitu ya. Kalau proses itu lebih lancar di peserta pemilu ya, partai politik, ya beban penyelenggara pemilu juga nggak akan terlalu apalagi berat, besok ya. kita punya dua hal Pak Jerry, jadi verifikasi faktual yang kemudian peserta baru gitu ya, kemudian juga yang lama. Kalau lama sebenarnya hanya administrasi ya, tapi administrasi kalau juga tidak disiapkan dari sekarang, saya kira juga tadi betul kata Pak Jerry bahwa akan membebani juga dari penyelenggara itu sendiri gitu ya. Ya itu kan yang loadnya berat ya, verifikasi partai politik gitu ya, baik yang baru maupun yang lama. Yang baru itu lebih rumit ya. Lalu ada verifikasi proses pencalekan ini juga gitu ya. Itu memang tahapan-tahapan yang agak bebannya agak berat ya bagi penyelenggara pemilu. Nah, jadi secara teknis memang ada tantangannya ya. Ini memang resiko dari pilihan sistem kita yang katakanlah rumit ya, gitu, pilihan rumit. Tapi ya saya kira kita optimis saja karena pengalaman masa lalu itu mestinya bisa jadi catatan KPU dan Bawaslu untuk memperlancar hal-hal yang sifatnya lebih teknis dan cenderung teknis dan administratif ya. Nah, kalau tantangan lain ya terkait dengan hal-hal pemilu ya yang mungkin menurut pengalaman JPPR itu di 2024 itu akan terjadi lagi gitu ya, atau ada tantangan baru nggak sih gitu, ada soal baru nggak mungkin terkait dengan bagaimana isu-isu dalam pemilu itu akan berkembang atau akan dimunculkan ya dalam rangka apakah mempengaruhi opini pemilih untuk mendapatkan kemenangan gitu ya, atau hal-hal apa ya yang kira-kira bisa membuat pemilu kita itu tidak katakanlah tidak mulus-mulus amat ya di 2024 tuh. Ya, permasalahan terkait yang kemudian bisa jadi yang kemarin sudah terlaksana, kemudian yang kemarin ada, kemudian sekarang juga masih bisa punya peluang ya, seperti politik uang saya kira ya, yang kemudian penyelesaiannya kan tidak sama di daerah itu. Jadi ada yang kemudian bisa ditindak, ada yang kemudian tidak bisa ditindak. Itu ada problem apa? Padahal kan kalau dibilang terkait penafsiran hukum kan harusnya bisa sama, tapi mungkin kalau alat bukti barangkali berbeda ya, tempat dan juga waktunya saya kira hanya di posisi itu, tapi kalau dalam proses penyelesaian harusnya sama. Jadi terkait misalnya juga kemarin halangannya mungkin di sentra Gakumdo yang kemudian juga mempunyai perspektif yang berbeda. Nah, termasuk saya kira yang penting hari ini kita juga menghadapi era medsos yang cukup besar. Jadi bagaimana medsos, kemudian hoax gitu ya dan hate speech itu masih selalu ada. Belum kalau kita bicara soal buzzer yang kemudian dia akan terus muncul untuk bisa memberikan opini gitu, opini-opini yang kemudian jangan-jangan ini kontraproduktif bagi proses masa tahapan kita. Kan kita misalnya tiba-tiba ada data nih, wah ini data pemilih nggak akurat gitu, kemudian itu dimainkan, terus kemudian nanti dari situ penyelenggara menjadi turun kepercayaannya hanya karena data yang kita juga tidak tahu sebetulnya itu orangnya ada apa tidak. Nah, jadi hal-hal yang kemudian memperumit kondisi tahapan, nah itu kita harus siapkan gitu. Jadi hate speech perlu mungkin ya ke depan saya kira Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga ada proses yang kemudian dijalin dengan Kominfo misalnya untuk proses kanal pelaporan atau juga dengan platform-platform media yang hari ini kemudian seperti Facebook, kemudian Instagram dan juga Twitter, supaya misalnya kalau ada pihak-pihak yang kemudian memberikan informasi dari situ dan kemudian tidak valid ya bisa di take down gitu. Ini kan yang kemudian di peraturan juga masih belum. Ya itu memang masih agak lemah dalam peraturan kita ya, karena penindakan itu tidak ada di lembaga penyelenggara pemilu. Misalnya kalau tadi Anda sebut itu take down akun-akun yang memang melakukan provokasi, menyebar hoax gitu ya dan lain-lain. Itu kan kewenangannya ada di Kementerian Kominfo ya. Itu jadi apa saran Anda itu mesti ada
mesti ada apa? Ada komunikasi atau kolaborasi yang lebih tegas ya di antara penyelenggara pemilu. Saya kira dan kalau mereka MOU ya, MOU atau semacam apa sih, maksudnya kalau MOU pasti kerjasama, ada saya kira ada kan, tapi hanya proses dalam eksekusinya itu yang kemudian masih gagal ya, masih belum maksimal. Ya, tidak segampang apa ya menandatangani MOU. Ya betul. Nah ini evaluasi yang saya kira ke depan harus dilakukan. Jadi harus lebih tegas sebetulnya ya. Jadi saya kira juga ini Pak Jari, termasuk misalnya pelapor gitu ya. Bawaslu ini kan tidak kemudian mempunyai mekanisme yang tepat tentang pelapor ini kemudian dilindungi nggak sih sebagai saksi, bahwa saya melaporkan sesuatu, belum kemudian nanti dia menjadi proses lain ya, kemudian ada kenaikan proses, tapi baru sekedar melapor itu kan orang kemudian takut. Nah ini penting saya kira Bawaslu menghadirkan iklim yang kemudian bisa melindungi orang yang melapor gitu. Jadi dia jangan sampai dibuat udah khawatir, saya mau lapor saya takut nih gitu kan. Bawaslu juga nggak pernah melakukan sosialisasi yang efektif menurut saya. Perlu lah ya, saya kira sudah, tapi belum kemudian masyarakat tuh paham bahwa penting untuk melaporkan itu bagian dari partisipasi, bagian dari kemudian masyarakat juga ikut memantau, kemudian juga memiliki proses itu. Nah ini kan. Ya memang ini kalau lihat data-data terakhirnya Bawaslu, memang pelapor ini makin sedikit ya. Iya betul. Bahkan dalam beberapa pilkada itu malah nggak ada gitu ya. Jadi memang padahal itu bagian sebuah peran yang sebetulnya penting dalam konteks bagaimana pemilu itu kita buat baiklah dan bagaimana partisipasi masyarakat itu ada ya, tinggi. Nah, ada tantangan lainkah selain tadi Anda sudah menyebut ada kemungkinan politik uang masih sangat tinggi, karena itu mekanismenya harus dibuat supaya penanganan itu bisa cepat dan bisa ditindak. Lalu ada tantangan soal media sosial ya, dengan tadi disebut buzzer-buzzer yang kemungkinan akan membentuk opini-opini yang kurang begitu baik tentang pemilu ya, hoax, ujaran kebencian dan lain-lain ya. Nah, di samping itu kira-kira apalagi isu isu yang bisa saja mempengaruhi dan membuat pemilu kita ini sedikit kurang baik citranya. Saya kira penting juga untuk mengawasi proses pengawasan dana kampanye, saya kira ya. Pengawasan dana kampanye ini kan kemudian sampai hari ini juga masih secara formal saja, kemudian bisa dilakukan oleh KPU sebagai untuk memonitor proses pelaporannya, tapi kemudian Bawaslu kan sudah mengawasi, kemudian sebenarnya sudah kerjasama dengan PPATK, tapi kan tidak pernah bisa membuktikan. Padahal ada beberapa lembaga riset yang kemudian melihat dari proses itu. Tapi ini merupakan ini menarik sebenarnya, dana kampanye ini. Apa sih sebetulnya persisnya ya kalau Anda mengidentifikasi? Apakah soal pelaporan dana kampanye ini kita sering mengatakan problemnya ada di partai politik atau peserta pemilu ya, yang nggak melaporkan secara baik. Tapi di sisi lain mekanisme untuk memeriksa, mekanisme untuk katakanlah menindak pelanggaran dana kampanye juga ada problem dalam undang-undang gitu. Salah satu yang sering kita sebut itu kan soal waktu. Waktu kan dana kampanye itu terakhir itu kan dilaporkan 3 hari setelah 3 hari sebelum pemilu kan ya. Laporan akhir dana kampanye. Nah itu kan waktu-waktu di mana penyelenggara pemilu itu malah load pekerjaannya atau fokus dan konsentrasinya ini untuk ngurusin distribusi logistik, persiapan teknis hari-H gitu. Ya. Nah, gimana dia ngurusin dana kampanye? Karena itu di sisi lain ada problem di pelaporannya dari peserta pemilunya, tapi juga di sisi lain dari mekanisme penanganan serta keterbatasan waktu itu ada masalah. Nah, menurut Mbak Mita ini baiknya gimana ini yang begini? Ya, terkait dana kampanye ya, sebetulnya saya kira kita harus mengevaluasinya sih sebetulnya dengan undang-undangnya ya, sebenarnya regulasinya ya. Tapi terlepas dari itu kemudian sudah ya sampai hari ini terlaksana ya, kita harus mengingatkan bahwa partai politik, saya kira Bawaslu ya harus punya mekanisme itu juga, bahwa tembusan atau salinan laporan itu memang harus segera diberikan gitu. Kadang-kadang kan KPU ini kan tidak memberikan.
Ya tapi ya ada soal itu ya, seringkali Bawaslu nggak dapat. Kan tidak dapat ya. Kemudian itu sebenarnya sudah bisa diperiksa. Nah, apalagi misalnya pemantau ya SDJPPR, karena kami juga mengawasi dana kampanye, itu kan kita bisa ngecek tracking, oh ini benar nggak namanya siapa, kemudian nomor teleponnya, kemudian alamatnya. Jangan-jangan ternyata dia juga bukan yang memberikan itu, kan kadang-kadang ada yang titip nama, kemudian atas namanya siapa, padahal dia bukan yang memberikan. Dulu kita juga pernah punya penelitian terkait itu ya, pemantauan terkait itu, dan betul gitu. Tapi kemudian kita kembalikan ke Bawaslu, tapi kemudian Bawaslu tidak merespon ya. Artinya kemudian ada hal yang kemudian itu kenapa kalau Mbak Min tadi bilang tidak merespon ya, itu kenapa? Apakah jangan-jangan karena memang waktunya tidak cocok dan fokus Bawaslu itu ya sudah pada fokus lain, karena itu kan sudah pada hari H. Saya kira waktu itu ya, waktu itu memang waktunya sudah agak sudah lewat gitu, karena kemudian kan kita juga masih punya proses lain ya. Kemudian kita pastikan kemudian Bawaslu juga ya tidak langsung bisa menindaklanjuti hal itu, tapi untuk menerima iya, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti dengan oh ini ada temuan lain misalnya dari yang memantau gitu. Jadi mungkin ya waktu juga menjadi salah satu kendala ya dalam proses penanganan seperti ini, saya kira Pak Jerry. Nah, ada hal lain nggak selain tadi soal dana kampanye gitu ya, isu-isu tentang tentang pemilu lainnya ya, kira-kira di 2024 yang kita harus mengingatkan dan memberi catatan kepada penyelenggara pemilu yang baru ini supaya itu sejak awal diperhatikan ya ketika mereka bertugas, yaitu hal-hal seperti itu dipersiapkan. Ya, saya kira juga yang penting untuk bisa dijadikan konsentrasi bersama adalah soal seleksi, saya kira juga. Seleksi penyelenggara di daerah itu kan kemudian banyak yang menuju 2023 dan hampir kurang beberapa minggu dari hari H Februari kalau yang saya sempat baca ya, di beberapa daerah hampir sama rata, hampir di Oktober atau di November, yang artinya kan ini sebetulnya sudah masuk berapa bulan sebelum hari H, ya. Sebenarnya ini kan sudah masuk tahapan yang kemudian sangat rentan kalau kemudian ada pergantian dan orang yang kemudian menggantikan itu tidak segera memahami konteksnya. Kan ya kalau misalnya dia orang yang sudah punya pengalaman, misalnya dia dulu pernah di KPPS, kemudian dia juga misalnya mantan Panwascam, misalnya dia mendaftar, kan beda. Tapi kalau orang yang betul-betul baru, kemudian dia hanya mencoba peruntungan, misalnya kayak begitu Pak Jerry, tapi kemudian berhasil. Kalau gitu. Begitu, saran Mbak Minta apa terkait dengan seleksi ini? Iya, seleksi ini apakah misalnya punya cara yang kemudian bisa diajukan gitu, atau ya meskipun ini undang-undangnya sekali lagi ya belum mengatur itu, artinya kan undang-undang harus berpijak pada waktu yang sama ya. Tapi kan ini ada hal yang kemudian urgensinya itu genting gitu loh, daripada kemudian kalau bicara persiapan terus hari hanya kemudian menjadi terkendala. Saya kira penting untuk bisa, mungkin opsinya bisa memperpanjang atau bisa jadi ya memajukan seleksi itu gitu. Jadi ya artinya ya ini menarik sebenarnya, karena kalau memperpanjang itu harus ada semacam diskresi lah undang-undang ya, karena pengaturannya kan di undang-undang fix ya, periodenya. Nah yang menarik ini artinya seleksinya dimajukan, mungkin ya. Kalau seleksi dimajukan, artinya kan dibuat dulu seleksinya sekarang ya misalnya, meskipun masa akhir jabatannya itu katakanlah baru 6 bulan kemudian. Jadi yang diseleksi hari ini nanti bertugas 6 bulan kemudian ya. Itu mungkin ya. Saya kira itu mungkin, karena nanti kan kalau dengan konsekuensi yang lain kan bisa diatur oleh pemerintah, saya kira ya, kemudian mempunyai. Tapi secara range penyelenggara, secara atmosfernya penyelenggara itu bisa membantu gitu, paling nggak membantu percepatan mereka juga yang terpilih ini juga mempersiapkan diri. Nah kemudian juga ada hal yang kemudian bisa diatur mekanismenya jauh lebih matang gitu menurut saya. Isu itu juga ada dalam karena kan begini maksud saya, pemilu dan pilkada itu akan nyambung kan. Nah penyelenggara pemilu dalam pilkada itu kan bukan ya, khusus yang ad hoc ini juga jadi masalah rekrutmen ad hoc ya. Itu tapi yang tadi Mbak Mita bilang ini soal penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kota ya. Jadi dia bisa dibuat seleksinya lebih awal gitu ya, baru supaya dia nggak membuat repot ketika tahapan itu sedang berlangsung. Gitu.
Nah, ya saran-saran seperti ini ya kita berharap sebetulnya KPU mulai mempersiapkannya, KPU dan Bawaslu ya, karena itu di dua-duanya. Nah, soal penyelenggara pemilu ad hoc ini kan juga nanti akan jadi satu titik persoalan ya, karena penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat untuk pemilu itu kan dipilih dan anggarannya itu dari APBN. Baru untuk pilkada yang bulan November itu dari APBD. Nah, bisa nggak sih ini nyambung gitu? Ya kalau terkait nyambung sih, ya saya kira bisa saja sih ya. Karena nanti itu akan, kalau nggak nyambung dia seleksinya juga akan 2 kali tuh. Anggaran 2 kali ya. Ya ini harus cari formulanya lah, saya kira Pak Jerry, pemerintah, kemudian ya koordinasinya tingkat pemerintah pusat dan daerah ya, kemudian bagaimana sebetulnya juga menghadirkan proses yang artinya hal-hal yang terkait dengan seleksi ini nggak terlalu mengganggu jalannya, ikut membantu gitu ya, membantu kemudian juga mensupport proses kesiapan, tapi kemudian pemerintah juga harus berani gitu loh untuk bisa menjadi pihak yang kemudian menggaransi ya proses itu bisa berjalan dengan baik. Ya, termasuk kalau kemarin kan juga usulannya, kemudian saya pantau dari KPU kemudian sudah mengusulkan termasuk rekrutmen nanti misalnya KPPS itu juga bagaimana kemudian dilatih juga dengan apa namanya SKPD lain gitu, terutama misalnya seperti Mendagri atau juga ikut mempersiapkan. Artinya itu kan tidak lihat dari historinya KPU, tapi berbagai macam yang kemudian berkaitan ya Kemendagri ya, kemudian itu mampu untuk bisa ikut memberikan sumbangsi di situ. Jadi kemudian nggak terus jadi ikut memikirkan ya apa hal-hal teknis yang harus dipersiapkan, apa yang kemudian bisa mendukung ya. Ya itu sebenarnya nggak ada masalah ya, sejauh semangatnya itu ingin memperlancar dan mempermudah proses kan yang itu. ada. Nah, kita sudah di tahap akhir ini Mbak Mita dengan seluruh problematika tadi, tantangan gitu ya. Menurut Anda ini teman-teman penyelenggara pemilu yang baru itu sejauh mana mereka bisa melakukan itu? Apa sih kira-kira problem yang mungkin muncul di antara mereka yang membuat tahapan-tahapan seperti itu terjadi ya? Tadi kita udah singgung misalnya dalam tafsir tentang regulasi itu sebaiknya ada komunikasi sejak awal supaya dia tidak berpolemik sendiri di antara mereka. Tadi yang dicontohkan terkait napi koruptor misalnya, kan itu polemiknya malah ada di antara penyelenggara pemilu gitu ya, bukan saling menegasikan makanya. Nah, kira-kira saran Mbak Mita ini untuk teman-teman penyelenggara pemilu ya, apa ya dalam rangka memperlancar proses pemilu kita di 2024 ini? Saya kira yang paling sederhana ya, jadi penting gitu untuk menyamakan persepsi, kemudian juga tidak kemudian menonjolkan personalitas gitu ya. Personalitas itu penting karena saya kira begini, soal kepemimpinan ini kan problemnya sebetulnya ketika ada seseorang yang kemudian merasa lebih ahli gitu ya, atau lebih kemudian dia menguasai sesuatu tapi kemudian tidak bisa bersinergi dengan yang lain. Jadi saya kira mulai pertama adalah penting untuk menguatkan kelembagaan itu dengan visi misi yang kemudian bisa disamakan, tidak kemudian terbawa dengan latar belakang yang kemudian menyertai, tapi bagaimana kemudian dia ke depan visinya sama. Nah itu penting. Kemudian setelah di tingkatan internal ya saya kira ya itu antar penyelenggara sendiri, baik DKPP kemudian juga Bawaslu ya, kemudian kalau Bawaslu karena sesama penyelenggara yang kemudian diseleksi baru ya, kemudian harus ada penyamaan persepsi yang lebih lebih adaptable gitu ya dengan situasi, dan kemudian menyepakatinya itu. Yang Anda maksudkan dengan penyamaan persepsi ini apakah misalnya kekompakan gitu ya, atau sinergi gitu ya, atau apa? Persepsi ini kemudian dalam menafsir tadi ya Pak Jerry, saya kira undang-undang ya, yang kemudian mana yang kemudian bisa dicarikan solusi-solusi yang kemudian lebih mudah, efisien, cepat gitu ya, yang kemudian tidak memberatkan. Kalau soal kekompakan, menurut Anda mereka bisa kompak nggak? Karena seringkali hal-hal yang sederhana seperti ini itu kan juga punya pengaruh ya. Kalau nggak bisa kompak itu, nyamakan persepsi aja susah itu. Ya kalau bicara penyelenggara 5 tahun yang lalu kan juga seperti itu ya, kemudian ada yang kena masuk ke bui ya, karena memang kemudian terkesan bahwa kemudian dia juga bisa menjalin sesuatu ke yang lain. Nah ini yang kemudian harus saling diingatkan. Memang tidak mudah saya kira ya, karena kemudian
semua orang yang terpilih ini kan juga pasti mempunyai cara pandang, kepentingan masing-masing, tapi gerbongnya juga ada sendiri-sendiri. Gerbongnya juga ada sendiri-sendiri. Nah, ini kemudian yang harus dilerai saya kira ya. Kemudian menjadi satu bahwa memang kalau KPU melayani gitu ya, kemudian Bawaslu ya semangatnya mengawasi, saya kira gitu Pak Jerry. Ya, kita sih berharap ya ada kekompakan, ada sinergi dan ada satu pemahaman yang sama. Tadi Mbak Mita bilang soal visi misi ya, khususnya terkait dengan bagaimana regulasi itu ditafsir, bukan hanya di antara internal mereka anggota, tapi juga di di internal kelembagaan yang saya maksudnya. Ya. Tapi juga sebetulnya antara dua kelembagaan ini punya hal yang sama. Nah, sebelum kita berakhir, Mbak Mita masih ada yang perlu dikatakan? Ya, saya kira yang terakhir terkait seleksi tadi ya, yang tadi saya juga belum sampaikan. Nah, kalau bicara seleksi kemarin itu kan kita di tingkatan pusat nih kan tidak ada perempuan yang lebih ya, artinya tidak mengakomodasi 30%. Nah, 30% perempuan. Nah, ini saya kira penting nanti di daerah ini jangan sampai ada presiden kemarin kan masih ada nih yang di tingkatan daerah, baik di provinsi atau kabupaten kota yang masih ada penyelenggara itu semuanya laki-laki gitu. Saya kira penting untuk 30% harus diwujudkan, meskipun sekarang di tingkatan pusat ini nggak terwujud ya 30%, tapi daerah marilah kita dorong agar terwujud, termasuk juga memperhatikan kelompok-kelompok seperti selain perempuan ya, saya kira penyandang disabilitas juga harus kita berikan akses, masyarakat adat juga masyarakat yang kemudian di sana sebetulnya mempunyai proporsi yang lebih gitu ya, yang kemudian selama ini sering terpinggirkan, ya kita berikan kesempatan untuk semua pihak lah ya. Jadi pemilu ini inklusif gitu, jadi milik semua pihak. Saya kira ya, jangan nanti muncul isu Jawa sentris atau Jawa sentris belum backgroundnya, gerbongnya siapa. Nah, ini kan kemudian menjadi hal yang didominasi laki-laki gitu ya. Kemudian kelompok-kelompok rentan itu tidak terakomodir secara baik gitu ya. Padahal mereka juga punya hak yang sama dengan kelompok masyarakat lain ya. Jadi inilah hal-hal yang saya kira perlu diperhatikan ya sebagai catatan kita untuk penyelenggara pemilu yang baru dalam rangka melaksanakan pemilu 2024 nanti. Nah, Mbak Mita, terima kasih sudah Pak Jerry datang dan bercakap-cakap dengan saya dan di channel RKN Media ini. Saya kira nanti kita masih akan ketemu lagi karena channel kita ini akan bicara secara lebih spesifik tentang pemilu, pilkada dan hal-hal yang terkait dengan itu selama 1-2 tahun ke depan sampai kepada pelaksanaan pemilu 2024. Ya, saya kira sangat berbahagia bisa bertemu dengan sahabat-sahabat RKN Media dimanapun Anda berada, dan saya kira ini tradisi yang harus terus dirawat ya. Jadi bagaimana kemudian kita menghadirkan perspektif-perspektif dari banyak hal, saya kira ya, tidak cuma isu pemilu ya, terutama kalau bicara isu pemilu ya penting untuk bisa ikut mengawasi prosesnya bersama-sama gitu ya, sebagai masyarakat berpartisipasi, kemudian juga nanti siap ya untuk menjadi pemilih gitu nanti di 2020. Tentu kita tunggu ini peran dan hasil-hasil pemantauan JPPR ya, untuk juga mungkin bisa kita bicarakan di channel kita ini ya. Nanti kita pasti ya setelah tahapan ini dimulai kita akan segera mendaftar Pak Jerry sebagai pemantau, karena kami juga sudah menyiapkan koridor daerah atau provinsi di 34 provinsi ya, belum 37 ya, karena baru-baru kemarin kan sebenarnya ditetapkan di 37. Nah, kami akan segera memproses itu dan semoga nanti ini juga bisa turut memberikan sumbangsi bagi pemantauan yang substantif di Indonesia. Nah, kita tunggulah ya, nanti mudah-mudahan kita dapat hak istimewa ini untuk dapat publikasi hasil pemantauan JPR ya. Tidak hanya hari H tentunya, tapi sejak tahapan dimulai ya. Dan kita berharap tahapan ini bisa segera dimulai oleh KPU dan Bawaslu yang baru ya. Rekan RKN dimanapun Anda berada, saya kira pemilu 2024 sudah sedang berlangsung dan ada KPU dan Bawaslu yang baru yang akan segera melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memperlancar pemilu 2024. Catatan-catatan yang tadi Mbak Mita kemukakan dan berikan kiranya menjadi catatan-catatan penting bagi penyelenggara pemilu yang baru. Kita berharap mereka bisa bekerja secara baik, kompak, bersinergi,
satu pemahaman tentang berbagai regulasi yang ada, dan itu kira-kira akan memperlancar proses-proses pemilu ke depan. Jika ada catatan-catatan yang akan Anda kemukakan, saran, masukan, gagasan, atau pikiran terkait dengan topik percakapan kita hari ini, Anda bisa menyampaikannya, menuliskannya dalam kolom komentar yang tersedia di channel ini. Demikian update kali ini bersama saya Jerry Sumampo. Kita ketemu lagi dalam update berikutnya. Terima kasih.